Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam channel Bawaslu Kabupaten Bekasi dengan edisi Bawaslu Logi dengan tema berbincang-bincang santai dengan salah satu koordinator divisi penanganan pelanggaran Provinsi Jawa Barat, Bapak Sutarno SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mungkin buat yang belum tahu, Bapak Sutarno ini salah satu dari 7 anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Pak Sutarno ini membidangi atau koordinator divisi penanganan pelanggaran. Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak, apa itu fungsi dan peran divisi penanganan pelanggaran? Iya, terima kasih. Tentu salah satu mandat ya atau amanat yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu atau kepada pengawas pemilu adalah pengawasan, kemudian juga penindakan. Nah, dalam konteks penindakan tentu divisi penanganan pelanggaran punya tanggung jawab ya, punya porsi ya dalam melakukan proses-proses penanganan pelanggaran atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada. Tentu dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang itu acap kali atau sering kali kita temukan ya adanya pelanggaran ya, dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi yang bisa saja kemudian ditemukan oleh pengawas pemilu ya ataupun dilaporkan oleh masyarakat, oleh pemantau pemilu, oleh peserta pemilu ya kepada Bawaslu, yang itu dilakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran. Nah, tentu dalam proses penanganan pelanggaran juga mengikuti kaidah-kaidah, norma, acuan ya, regulasi ya, baik undang-undang pemilihan maupun peraturan-peraturan Bawaslu ya terkait dengan penanganan pelanggaran ya. Intinya tentu saja sebagai koordinator penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, katakanlah flashback ke belakang di pemilu 2019, selain mengkoordinasikan ya proses-proses penanganan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tentu saya juga punya tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, melakukan pendampingan gitu ya, arahan, konsultasi ya terhadap teman-teman di 27 kabupaten kota ya, yang ada di Jawa Barat. Demikian juga di pilkada serentak tahun 2020 kemarin ya, tentu diikuti oleh 8 kabupaten kota. Karena di Jawa Barat tidak ada pilgub, maka saya juga punya tanggung jawab untuk mengkoordinasikan ya dan supervisi, melakukan pembinaan. Dari apa yang telah sampaikan tadi, mungkin begitu kompleks ya. Apa sih Pak, ada keluh kesahnya itu di koordinator di pelanggaran? Ya. Tentu dalam proses penanganan pelanggaran atau bahkan penegakan hukum ini bukan sesuatu yang simple, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sederhana ya. Tentu proses-proses yang harus dilakukan itu sesuai dengan norma, kaidah ya, harus benar cara prosedurnya gitu kan, tahapannya gitu kan, kemudian juga benar prosesnya, benar secara administrasinya ya, kemudian juga berkualitas kajiannya begitu ya, dan tentu banyak sekali ya dinamika lika-liku ya, warna-warni yang menyertai gitu ya dalam proses penanganan pelanggaran. Tetapi kalau ditanya keluh kesah gitu kan, saya kira saya tidak akan berkeluh kesah ya dalam kesempatan ini gitu ya. Kalau terkait keluh kesah yang mungkin tidak ada ya, pasti ada, maksudnya itu ditanggapinya dengan enjoy dan dengan santai agar tidak menjadi beban tersendiri, karena sejatinya Bawaslu ini dalam hal mengambil keputusan itu menganut asas kolektif kolegial dan gitu Pak ya. Nah, kemudian dari banyak
kejadian-kejadian yang tidak bisa dilupakan itu apakah ada gitu Pak di benak Bapak dalam menjadi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat? Wah, kalau cerita adakah kejadian yang nggak bisa dilupain, berkesan dan tidak bisa dilupakan, saya kira banyak gitu ya, gitu kan. Ya, tetapi saya tentu berprinsip bahwa saya diberi tanggung jawab dan amanah ini oleh Allah gitu, saya kira gitu kan. Bukan tanggung jawab yang mudah gitu kan, bukan tanggung jawab yang ringan, dan saya sungguh ingin memenuhi gitu ya, menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalaupun ada hal-hal yang misalnya kurang mengenakan perasaan ya atau hati saya gitu kan, saya juga tetap berprasangka baik gitu kan, bahwa itu bagian dari dinamika ya, atau proses yang harus saya lewati gitu ya. Kalau soal kenangan pengalaman gitu kan, saya kira sangat banyak ya untuk bisa yang saya ceritakan gitu ya. Yang paling membekas itu apakah perjalanan ya. ke ujung Jawa Barat Pangandaran atau ke ujung timurnya Sukabumi ya, mungkin perjalanan itu yang mungkin tidak terlupakan lah gitu. Saya kira saya berkunjung ke 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu, masing-masing kabupaten kota itu punya tradisi, punya budaya, punya kultur ya, punya adat istiadat, itu punya khasan tersendiri yang saya sungguh harus bisa menyesuaikan gitu ya, gitu kan, bisa memahami gitu kan, sehingga misalnya ada kekagetan tertentu, misalnya loh kok di daerah sini begini ya, di daerah itu gitu ya, itu tidak harus dijadikan sebagai sebuah kendala atau persoalan ya, tetapi semakin mendewasakan gitu ya, dan mematangkan ya proses perjalanan saya dalam mengawal demokrasi lah di Jawa Barat, saya kira. Kemudian koreksi Pak kalau saya salah, dulu Pak Sutarno ini sempat menjadi komisioner di Kota Depok. Kurang lebih begitu. Berarti nggak benar Pak. Mungkin ada sedikit perbedaan dari Pak Sutarno ketika menjabat sebagai komisioner di Kabupaten Kota Depok sama di Bawaslu tingkat provinsi. Mungkin ada sebuah perbedaan atau ada pengalaman yang berbeda gitu yang dialami sejak di kota dan sekarang di provinsi. Iya, tentu saya bersyukur ya pernah punya pengalaman ya sebagai panwas di tingkat kabupaten kota gitu ya. Dan saat ini saya diberi amanah untuk menjadi anggota Bawaslu di tingkat provinsi gitu ya. Kalau ditanya apakah ada perbedaan, jelas-jelas sangat berbeda gitu ya. Di kabupaten kota tentu kita membawai sekian banyak kecamatan gitu ya, dan berbeda dengan hari ini yang tentu saya ada di Bawaslu provinsi yang membawai sekian banyak kabupaten kota ya. Ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat yang tentu beban tanggung jawab gitu ya, kewajiban, tugas gitu ya, dan kondisi ya gitu ya, yang harus saya jalani tentu berbeda betul ya. Manakala saya ada di tingkat kabupaten kota, tetapi saya kira perbedaan tingkat itu tidak menjadi persoalan ya gitu kan. Manakala kemudian saya bisa segera menyesuaikan diri begitu ya. Saya tentu mencoba memahami karakter ya masing-masing daerah dan seterusnya gitu kan, sehingga saya bisa, insya Allah bisa menjalankan amanah yang dititipkan kepada diri saya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau di tingkat provinsi bisa lebih membangun demokrasi di tingkat provinsi Jawa Barat. Mungkin kalau dulu hanya sebatas kecamatan-kecamatan, mungkin sekarang bisa ke kabupaten kota untuk membangun demokrasi di tingkat provinsi Jawa Barat. Mungkin kayak gitu kali Pak? Ya tentu
saya punya harapan, saya punya motivasi, punya komitmen ya untuk bisa memberikan kontribusi lah, bisa saya berikan itu bisa memberi arti ya. Luar biasa emang panutan kita semua. Kemudian dari sekian banyak apa yang telah Bapak ceritakan tadi, mungkin ada sedikit saran, masukan atau pesan-pesan bagi kami Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Saya kira dan saya yakin, saya percaya bahwa kita semua, gitu kan, baik saya yang secara pribadi yang ada di provinsi maupun teman-teman yang ada di kabupaten kota ya, baik ketua, anggota maupun sekretariatan, gitu ya, kesekretariatan. Saya kira kita punya tanggung jawab, punya cita-cita, ya, punya beban yang sama ya untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu RI yang telah dirumuskan oleh Bawaslu RI. Ya, tentu ada syarat, kondisi-kondisi ya yang harus dipenuhi gitu kan, sebagai bagian ya masing-masing ya, sebagai bagian dari keluarga besar Bawaslu Republik Indonesia gitu. Saya tentu punya harapan agar kita semua tetap menjaga komitmen kita ya, nama baik apa kita masing-masing ya, menjaga integritas kita ya. Jangan pernah bosan untuk terus berdiskusi, terus membaca, terus belajar gitu. Hal-hal terkait dengan pengawasan pemilu dan pilkada ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah berpuas diri gitu kan, dan merasa kita sudah mengerti semua hal ya. Karena justru di situ nanti menjadi titik balik dan kelemahan kita ya. Terus belajar. Saya kira itu. Mungkin pertanyaan terakhir kali Pak ya, apa sih harapan terbesar dari Pak Sutarno ini terhadap demokrasi di Indonesia ini Pak? Kita ingin pemilu atau pemilihan itu kan satu event pergantian kekuasaan ya, kepemimpinan ya, baik di eksekutif ataupun legislatif yang sudah kita sepakati ya secara konstitusi gitu ya. Saya kira, saya berharap gitu kan, agar proses-proses penyelenggaraan ya pemilu dan pilkada juga semakin berkualitas gitu ya, semakin berintegritas gitu, terus-menerus berusaha berkomitmen untuk meningkatkan kualitas ya penyelenggaraan pemilu, dan tentu kita berharap demokrasi di Indonesia semakin baik gitu kan. Ya mungkin cukup itu aja bincang-bincang kami dengan Pak Sutarno. Terima kasih banyak Bapak, waktunya sudah meluangkan yang begitu bersemangat untuk hadir di channel Bawaslu Kabupaten Bekasi. Mungkin Pak Sutarno ini dengan kesibukan yang luar biasa mampu meluangkan sedikit waktunya untuk kami dan bercerita tentang demokrasi di Indonesia, khususnya di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih Kang Askar. Terima kasih. Untuk sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kalau ada yang ingin lebih dekat dengan Pak Sutarno, bisa follow Instagramnya di bawah ini. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel Bawaslu Logi, Bawaslu Kabupaten Bekasi.